banyak. Dengar pengalaman pernah mau bunuh diri, itu ceritanya gimana tuh? Dengar pengalaman pernah mau bunuh diri, itu ceritanya gimana tuh? Biasa jadi dari stand up itu nggak sengaja dari depresi. Oh, depresi pernah. Mau bunuh diri terus. Karena miskin ya? Ketemu stand up komedi. Miskin nggak di bawah garis atau di atas garis kok? Di bawah garis kemiskinan. Kalau bawah masih ini. Jadi ini garis kemiskinan saya diantum kan di bawah. Ya, tapi kan mungkin berkat ketabahan dan perjuangan. Emang Allah juga ngebukain. Hari ini sudah berada di tempat yang berbeda dan bisa sama Abang Faisal set deh Allah. Ya, karena kan Ini kursinya bangun diri. iya kok. Kalau udah punya bangku ya elah. Saya mau sekolahnya anak saya nyari bangkunya belum dapet. Nah, itu sekolah pendidikan. Iya. Tuh. Gimana nih proses penerimaan siswa baru, Pak Dewan, Bang Dewan, gimana nih? Nih, kan dinas pendidikan itu kan memiliki petani. Wah. Kelurahan ini kurang sekolahan negeri, kelurahan ini udah kelebihan. Kan dia udah punya petani. Tiba-tiba dia mengajukan nih permohonan bahwa kalau bisa tahun depan dibikin 5 sekolah di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, permohonan ini setelah disetujui, tentu kan harus dicari lahannya kok. Lahannya ini kan dicari oleh dinas yang berbeda. Dinas aset. Ternyata dinas aset ini tugasnya nggak hanya mencari lahan untuk sekolah. Dia harus cari lahan juga untuk hijauan, untuk folder, untuk kantor RW, dan semua itu kan harus dibebasin untuk pemerintah. transportasi menuju ke situ yang mudah juga. Nah, kata dinas aset, lagian Pak, kalau udah kita siapin lahannya, yang ngebangun dinas lain lagi. Dalam hal ini dinas Perkintan. Lagi-lagi Perkintan tidak hanya fokus untuk membangun sekolahan, dia mungkin ngebangun taman, ngebangun kantor RW, ngebangun kantor pemerintahan yang lain. Seandainya pun Perkintan memfokuskan untuk membangun sekolahan itu, ternyata waktu mau dieksekusi lah warganya nolak. Coba itu, kami tidak mau ada pembangunan sekolah di wilayah kami. Artinya ini satu lingkaran yang udah mau finish, akhirnya terganjal ya. Padahal di wilayah tersebut lagi butuh banget adanya sekolah baru negeri. Nah, itu terjadi di Bekasi. Nah, ini kan jadi tantangan pemerintah, bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Jadi kalau menurut saya, apalagi pemerintah kan hari itu udah mengatakan 12 tahun wajib belajar. Iya. Berarti sampai SMA. Nah, kalau pemerintah bilang 12 tahun wajib belajar dan pemerintah hari ini belum bisa menyiapkan fasilitas dengan baik, harusnya kan pemerintah juga yang tanggung jawab. Itu misalkan sekolah itu kagak bisa ditingkat-tingkatin aja terus itu biar banyak. Soalnya kan sebenarnya jadi solusi. Itu sebenarnya jadi solusi. Cuma memang apapun bentuk solusi jalan keluarnya, ya inilah tantangan yang dihadapi pemerintah hari ini. Ya kita doain, kita support. Apalagi kami di DPR, ya apapun yang pemerintah mau lakukan pembangunan itu yang outputnya ke masyarakat, ya kita dukung. Itu jalur dulu zonasi namanya Po, yang pakai meteran itu. Sekarang namanya domisili. Po, nah anaknya 5 nih. Masukin tahun ini masukin berapa anak? SMP, SD, TK, menyala. 4 itu. Kemudian rame bu tadi. Rame. Tapi udah beres semua. Lagi milih sekolah, kemana udah token aktivasi kan. Sekarang online. SPMB. Menyala dong. Menyala. Semangat, rezeki anak pasti ada. Amin. Walaupun sambil ngeluh-ngeluh dikit. Ngeluh boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kalau ngeluhnya banyak kan kita ditimpainya banyak lagi. Kalau dikit-dikit kan cobaannya dikit-dikit. Cocok. Berbanyak bersyukur katanya gitu. Terus kalau punya harapan nih Po, pemerintah lebih
fokus ke bidang apa nih Pok pengennya Pok? Kalau saya sih sebagai emak-emak pengen ya lebih Harga stabil. harga sama cabai udah murah nih alhamdulillah. Berapa Pok? Berapa? Iya cabai udah Apa murah, udah cabai 30.000. Cabai 30.000. murah kan jengkol itu mahal sama kelapa. Oh. Masa saya harus manjat kelapa? Ya udah. Udah kalau gitu kan masak jengkol kan bareng cabai juga. Iya. Cabainya banyak jengkol dikit. Jadi medok ya bener. Apalagi Pok selain harga-harga stabil? Sama ibu-ibu lebih diajarin karena kan sebagai emak-emak kadang kurang awam ya kayak ada pelatihan gitu. Alhamdulillah sih di dekat rumah tuh air Petra suka ada tuh mama diajarin bikin donat. Kalau yang suka kuliner nggak usah usaha aja, apalagi sekarang kan udah canggih ya zaman online ya, tinggal posting gitu. Cuman kadang masih ada mama yang kurang pede gitu loh, kadang malu minder gitu. Iya, artinya kan berarti sektor UMKM ini harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Harusnya pemerintah itu punya dinas UMKM di mana dinas itu menaungi seluruh UMKM yang ada di wilayah tersebut dan memberikan baik itu pelajaran dasar maupun menciptakan wadah-wadah untuk mereka berjualan. Jadi selain dimodalin, diajarin gitu. Iya. Bener. Nah iya dong. Dijualin juga, dijualin. Jangan usaha sendiri, enak kan. dijualin. Kan katanya jangan ngasih umpan, Ngasih kail. kailnya, Pancing, cacingnya ngorek pancing. dewek. Ngorek Nah. dewek. Tes. Bismillah. Terus apalagi Pok? Tadi UMKM udah, pendidikan udah. Anak saya yang satu belum kerja. Oh, iya ya, pengangguran. Di luar negeri. Takut. Kan dibedah, dijual ginjalnya. Kemarin waktu yang di Cikarang rame Sebelum itu anak saya mau berangkat TKW ke Arab. Sekarang namanya udah ganti PMI, PMI apa? Pekerja Migran Indonesia. Oh, saya mau ke Arab. Takut sama macam itu kan lagi cakep disetrika. Takut. Panik. Kemarin tuh ada kasus rame yang lamar kerja di Iya. Kabupaten Bekasi. Job fair, tapi nggak fair. Gimana Nggak itu? fair. Ya, lagi-lagi itu memang harusnya kalau menurut saya nih pemerintah mendata dulu. Jadi nggak cuma sekedar mengundang, tapi mendata dulu. Ada berapa sih jenis usaha yang berada di wilayah tersebut? Ada berapa sih kebutuhannya, jenisnya seperti apa, sehingga lokalisasinya tidak satu kota atau kabupaten. Bikin aja konsentrasinya per kecamatan, sehingga tidak terjadi penumpukan. Iya, kita udah bikinin lamaran kerja, udah materai, udah nyari meja hitam putih, kan kita udah modelin semuanya. Kalau menurut saya lagi, kepala daerah itu kan ranahnya sudah kebijakan. Iya. Eksekusi biarin saja di bawah-bawah itu. Sekaligus memecah konsentrasi dan bagaimana message yang disampaikan oleh kepala daerah ini berjalan dengan maksimal. Kasih aja beban itu di lurah atau di camat, apapun programnya gitu. Iya. Nah ini kan Po Citra ini representasi dari Warga. warga. Rakyat jelita, Pak. Rakyat jelita Rakyat jelita. yang punya kreativitas. Jadi sudah mulai merintis jadi artis gitu. Amin, Po, ya Allah. Sebelum berakhir, cerita sedikit pengalaman diundang TV, Po. Pengalaman diundang TV namanya kita dari bawah ya. Ini juga mohon maaf ya saya makanya Nah, ini udah cocok ini. kostumnya. Kita juga pakai. Udah ada kuning Ini kan terus ada kucing, gambar ini kucing. kayak yang gini-gini Pak. Iya, ada kucing. Kayak komen. Iya, jadi waktu pertama kali diundang lapor Pak tuh Acara TV swasta acara ya? TV yang ada di Trans itu
saya kagak boleh masuk sama security, Apa itu? ditahan. Saka tukang jamu. Kata dia, ini dari penonton bayaran mana, lalala ya gitu. Koordinator Iya. sekarang. Iya kan. Nggak tahu kira diundang makan, tapi emang begitu lah. Emang tugasnya security kan untuk memastikan. Iya, memastikan ini artis beneran Nyata atau apa artis bukan? bohongan. Terus kata kira, saya bilang krunya ini ada WhatsApp, akhirnya dijemput Oh, baru. jemput. Pakai apa? Ambulan. Pakai kursi roda. Oh, kursi roda. Iya, iya. Orang saya pingsan sama Nah. security. Terus dibayar berapa tuh, Po? Napas buatan. Kalau boleh tahu itu dibayar berapa? Ada lumayan lah. Lumayan ya? Bakal bisa modal pecel lah. Oh, betul. Ini juga selain belajar jadi artis, tukang pecel. Iya kan kita mah realistis. Ada job Iya, kita pelaku datang, UMKM. belum ada job kita dagang. Nah, itu dia. Itu kata-kata hari ini. Nah, itu kata-kata hari ini. Biasa gengsi. Baik, hari ini episode Gelak Tawa bersama Pocita dan Bang Dewan Faisal. Iya. Next kita akan bicara yang lebih panjang lagi, dalam lagi, tinggi lagi gitu. Dengan Jangan orang-orang yang sudah di atas kemiskinan. Gitu. Sukses selalu Sukses buat Ya makanya di bawah jembatan ini. Sukses selalu buat Pocita, Bang Faisal. Iya Bang Faisal Kita ya. salam. Dengerin ya pokoknya. Pak. Asik. Iya. Udah tenang. Iya. Thank you. Makasih. Ya.